Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardina Putri Alvina Farida dari Prodi Manajemen Rekayasa NIM 20171710029. Alasan saya mengunggah video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah manajemen kontrak. Berikut saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh ibu dosen saya, Bu Izati Windamurti, selaku dosen manajemen kontrak. Untuk soal yang pertama, yaitu alasan mengapa saya mengambil mata kuliah manajemen kontrak. Yang pertama, alasan saya mengambil mata kuliah ini adalah untuk mempelajari keterkaitan kontrak dalam perusahaan, dalam bisnis, dan di mata kuliah ini saya dapat belajar mengenai bagaimana cara membentuk tim kontrak dalam bisnis, mengamalkan persetujuan pada kontrak, mengembangkan strategi, menetapkan persetujuan kontrak, bisa bernegosiasi antara pemilik proyek dan kontraktor, serta hal-hal yang perlu diubah dalam persetujuan kontrak tersebut. Untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara istilah manajemen kontrak dengan pembentukan kontrak. Di sini saya berpendapat bahwa manajemen kontrak merupakan mengelola atau pembentukan kontrak, eksekusi, dan analisis untuk memaksimalkan operasional dan kinerja keuangan dan meminimalkan resiko. Sedangkan untuk pembentukan kontrak dirancang untuk membentuk suatu pengadaan dan memberikan bantuan dalam menentukan formulasi penghargaan kontrak, gaya kontrak, dan jenis manajemen yang akan digunakan pada kontrak tersebut. Untuk soal yang ketiga, yaitu kapan seseorang membutuhkan sebuah kontrak atau sebuah perjanjian. Menurut saya, ketika seseorang bersikap optimis dalam suatu hal dan tidak takut pada kelalaian, melainkan selalu menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan pada perjanjian yang akan dilaksanakan. Untuk soal yang keempat, yaitu jelaskan tahapan-tahapan manajemen kontrak. Yang pertama, prakontraktual. Di sini para pihak terkait kontrak saling menjajaki. Dalam tahapan ini terjadi proses negosiasi antara kedua belah pihak, tawar-menawar, demand dan supply, sampai terjadinya konsensus. Negosiasi sendiri adalah proses untuk mencapai kesepakatan mengenai satu kerjasama di mana para pihak saling memberikan konsensi satu sama lain. Yang kedua, tahap kontraktual. Tahap ini terjadi perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian selesai. Dalam tahap ini, pelaksanaan pemenuhan syarat kontraknya, pelaksanaan prestasi sampai berakhirnya kontrak. Yang terakhir, post kontraktual. Nah, setelah perjanjian selesai, yaitu masa pemeliharaan jaminan cacat tersembunyi atau fase garansi. Untuk soal yang kelima, mengapa sebuah kontrak menjadi hal yang sangat penting dalam perjanjian? Yang pertama, dapat meminimalisir konflik atau memanajemen risiko. Yang kedua, sebagai landasan bukti atau transaksi bisnis. Yang ketiga, mampu melindungi perjanjian ketika ada sebuah perselisihan. Yang keempat, media kolaborasi atau kerjasama. Dan yang terakhir, monitoring kerja. Pada soal ke-6 terdapat apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen kontrak. Yang pertama, menggali informasi tentang partner bisnis atau partner perjanjian kontrak yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tidak memulai apapun sebelum terdapat perjanjian ataupun kontrak. Yang ketiga, pemahaman bahasa kontrak dan mencari saran. Yang keempat, memerlukan panduan perjanjian kontrak secara jelas. Yang kelima, diperlukan sanksi untuk mengawasi perjanjian tersebut. Yang terakhir, jika ada pihak yang tidak bersedia untuk menandatangani perjanjian, sebaiknya perjanjian tersebut tidak diteruskan atau dibatalkan. Pada soal ketujuh, ada berapa macam jenis kontrak yang ada di Indonesia? Yang saya ketahui terdapat 7 kontrak yang digunakan di negara Indonesia. Yang pertama, kontrak lumsum. Yang kedua, kontrak harga satuan. Yang ketiga, kontrak gabungan antara lumsum dan kontrak harga satuan. Yang keempat, kontrak terima jadi atau turnkey.
Yang kelima, kontrak payung. Yang keenam, kontrak berdasarkan waktu penugasan. Dan yang terakhir, kontrak tahun jamak. Pada soal ke-8 yaitu siapa saja yang berhak melakukan proses kontrak. Di sini seseorang atau pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kontrak, yaitu terdapat seseorang yang sudah dewasa atau seseorang yang sudah cukup umur. Yang kedua, badan hukum sebagai risk person, yaitu penghasil kreasi hukum, contoh seperti perseroan terbatas, yayasan, dan korporasi. Yang keempat, pemilik proyek atau bisnis. Dan yang kelima, kontraktor. Pada soal yang terakhir yaitu apa saja yang membuat sebuah kontrak dikatakan tidak valid atau kontrak yang gagal. Yang pertama, menurut saya, penyedia jasa memaksa pemilik proyek untuk bergabung dengan mitra tersebut. Yang kedua, penipuan oleh penyedia jasa. Yang ketiga, tidak adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Yang keempat, tidak sesuai prosedur perjanjian yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, tidak adanya monitoring kinerja. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.